ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa khadil baiti wa sawmi Ramadan. Qala Rasulullah, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Qala Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana hayatun jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasul nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan berkat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat berupa nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, teristimewa lagi nikmat iman Islam yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan ke dalam lubuk hati kita masing-masing, mendorong iman yang sempurna dalam diri kita, sehingga mampu kita melangkahkan kaki menuju ke tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni di masjid, dalam rangka menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan pada siang hari ini mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengantarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan baik di dunia yang sementara, lagi-lagi di akhirat yang Allah Subhanahu wa taala yang selama-lamanya. Sehingga hal inilah senantiasa setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami dan berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan bebaskanlah kami dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Salam serta selawat tak lupa pula kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut-pengikutnya sampai kita pengikut umat akhir zaman, senantiasa mengamalkan kedua amanah yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an dan Al-Hadis, sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi umat manusia untuk menjalani kehidupan di dunia yang sementara, lagi-lagi kehidupan di akhirat yang abadi selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan berbahagia ini pula saya mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan rela untuk mengamalkan daripada semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan daripada semua larangan-larangan Allah, sehingga kita semua tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tak henti-hentinya saya mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa nikmat kesehatan, nikmat iman, kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mensyukuri daripada semua nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita melaksanakan daripada semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan daripada semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tanda syukur kita adalah kita melaksanakan daripada perintah salat 5 waktu sebagai wujud daripada rasa syukur kita kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita
Wajkuruni ajkurukum washkuruni wala takfurun. Dan bersyukurlah atas nikmatku, janganlah kamu mengingkari akan nikmat. Seandainya saja kita mengingkari daripada nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri atas nikmatku, maka sesungguhnya aku akan tambahkan nikmat kepadanya. Tetapi barang siapa yang mengingkari akan nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sekarang kita berada dalam suatu bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab. Kita kembali mengingat kepada suatu peristiwa pada masa lampau. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan diberkahi di sekelilingnya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Perintah-perintah yang lain Allah Subhanahu wa taala melewati daripada malaikat Jibril, memberikan perintah kepada baginda Rasulullah untuk melaksanakan daripada perintah berzakat, perintah berpuasa, perintah untuk berhaji. Tetapi masyarakat muslimin hadirin sidang Jumat rahimakumullah, perintah salat Allah Subhanahu wa taala yang sendiri memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menerima daripada perintah salat. Sangat pentingnya salat inilah Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan Nabi kita, Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang dengan perjuangannya demi menegakkan daripada dinul Islam di muka bumi ini. Bagaimana supaya di hati-hati manusia ini ada kalimat iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka baginda Rasulullah SAW beserta para sahabatnya berjuang dengan pengorbanan yang sangat luar biasa, pengorbanan dengan harta dan benda, nyawa sekalipun demi menegakkan daripada dinul Islam di muka bumi ini. Agama Islam yang kita yakini sekarang ini bukan datang dibawa oleh burung atau dibawa oleh angin, tapi atas pengorbanan daripada perjuangan dari baginda Rasulullah beserta para sahabat. Mereka rela korbankan daripada harta dan benda, rela korbankan daripada istri dan anaknya, tinggalkan mereka jadi istri jadi janda, anak jadi yatim piatu, demi menegakkan dinul Islam di muka bumi ini. Hari ini kita hanya mengamalkan daripada perintah sholat saja sekali, susah sekali hadirin. Padahal sholat inilah yang sangat penting. Sholat ini yang akan pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sholat ini yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apabila baik sholat kita, maka seluruh amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila buruk sholat kita, maka semua amal ibadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masyarakat muslimin hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pentingnya sholat inilah baginda Rasulullah SAW telah menegaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan bahwa barang siapa yang selalu menjaga sholatnya, keuntungan daripada orang yang menjaga sholatnya, tempat di awal waktu, secara berjamaah, tempatnya ada di masjid, ini Allah Subhanahu wa taala telah menjaminnya. Umurnya akan diberkahi, rezekinya akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan daripada segala macam bahaya dan bencana. Allah Subhanahu wa taala akan mematikan dia dalam keadaan yang husnul khatimah, dalam keadaan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mengucapkan daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan daripada kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada jaminan lain kecuali surga. Orang yang sukses
bagaimana mampu mengucapkan daripada kalimat ini, itulah orang yang sukses dunia dan akhirat. Maka hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita hanya ucapkan daripada kalimat ini saja dalam kehidupan kita, tetapi bagaimana kalimat ini kita tawarkan kepada istri-istri kita, kepada saudara-saudara kita, maka di dalam hati kita akan terpancar daripada cahaya iman. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Baginda Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, "Qul la ilaha illallah tuflihun." Dawakanlah la ilaha illallah di hati-hati daripada manusia. Maka hari ini dari pengorbanan daripada baginda Rasulullah dan para sahabatnya, hari ini kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala 100%. Kita yakin bahwa tidak ada yang kuasa di atas muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Manfaatkan keuntungan daripada orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Di akhirat kelak, di alam kubur atau alam barzah, Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan daripada siksa kubur. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan harum-harum dalam surga. Di alam kuburnya menanti datangnya hari kiamat. Orang-orang yang selalu menjaga sholatnya tidur di dalam alam kuburnya seperti tidurnya seorang pengantin baru. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Inilah keinginan. Dunia ini hanyalah sementara. Jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia. Famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya dunia ini hanyalah panggung sandiwara. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Pada dunia ini sebentar lagi akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW bersabda, umur dunia tidak melebihi daripada 1500 tahun Hijriah. Sekarang kita berada di 1446 Hijriah. Kita berhitung sisa berapa tahun lagi? 55 tahun lagi. Kurang dengan masa daripada hijrahnya Pak Nabi. 10 tahun berhijrah dari Makkah ke Madinah. Dikurangi lagi umur dunia ini tinggal hanya 40 tahun lebih lagi. Ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita tertipu dengan dunia sehingga kita lupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bagi seorang laki-laki wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Apabila sudah mendengar suara azan, maka hukum wajibnya hari ini kalau kita berbondong-bondong setiap lima waktu sholat, hayya 'alas sholat di masjid, kita berbondong-bondong datang ke masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan baik dari bumi maupun dari langit Allah. Tapi hari ini karena iman kita lemah sehingga begitu ada panggilan azan tetapi kita sia-siakan, kita hanya mendengar tetapi kita tidak mendengarkan daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, baginda Rasulullah SAW menyampaikan orang yang selalu melalaikan daripada sholat, orang yang selalu tinggalkan daripada sholat. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Apabila seseorang yang senantiasa melalaikan sholatnya demi daripada pangkat dan jabatannya, maka di akhirat kelak nanti akan dibangkitkan bersama Haman. Kemudian apabila orang yang selalu melalaikan sholatnya ingin mendapatkan kekuasaan di dunia ini, maka di akhirat kelak nanti akan dibangkitkan bersama dengan Fir'aun. Orang yang senantiasa melalaikan sholat karena perdagangannya, maka akan dibangkitkan bersama dengan Ubay bin Khalaf. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimahullah. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan daripada iman kita, tingkatkan daripada amal ibadah kita. Jangan sampai kita menyesal kemudian tidak ada gunanya. Di akhirat kelak kita tidak akan mati hanya satu kali saja. Mati tidak dua kali. Di akhirat walaupun kita sudah di akhirat mendapatkan siksa minta kembali ke dunia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan kembalikan kita ke dunia ini. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu lewat kesempatan khutbah Jumat kali ini, marilah kita sama-sama meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan daripada sholat berjamaah. Tempatnya ada di masjid dan di awal waktu. Ini sudah dalam ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu melaksanakan sholat dengan berjamaah, itu dia menghidupkan daripada sunnah baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW menyampaikan, "Man ahya sunnati, faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'iya fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, tanda ia cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepadaku bersama aku dalam surga. Tanda cintanya kita kepada baginda Rasulullah. Kita mencintai daripada sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah. Hari ini orang tinggalkan daripada sunnah kami ini. Berpakaian secara muslim saja orang tidak mengetahui. Padahal baginda Rasulullah SAW menyampaikan, "Man tamassaka bisunnati
inda fasadi ummati walahu ajru bi atisyai. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di kala rusaknya umat hari ini, maka akan mendapatkan pahala 100 orang mati. Begitu besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hari ini orang ramai-ramai meninggalkan daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita cinta kepada baginda Rasulullah? Tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah adalah kita mencintai daripada sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah. Demikianlah khutbah singkat yang disampaikan ini. Mudah-mudahan dapatkan kesan ke dalam hati kita, ada manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, guna mendapatkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan dunia yang sementara, lagi-lagi di akhirat yang Allah Subhanahu wa taala yang selama-lamanya. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah Jumat kedua ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan hidayah di dalam hati kita, sehingga senantiasa kita selalu mentaati daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma adkhilna al-ghala wal bala wal fadal wal fahsya wal munkar wasuyufal mukhtalifatan wa tadai wal miyam ma dhahara minha wa min baladina hadha hasatan wa min budalil muslimina amatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana faghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana jalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa zidatan fil ilmi wa baratan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa lafa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya adil ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.